Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sore. Gimana kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah. Baik. Sehat. Oke, ini dari mana nih? Maksudnya kegiatannya sebelum kesini ngapain aja? Ngaji. Oh ngaji, masya Allah. Belajar. Oh ya, aku masak sih. Oh masak. Ya. Bermacam-macam ya. Karena sebelumnya kita cuma kenal di via WA ya teman-teman. Mungkin kita lebih formalnya lagi bisa untuk perkenalan secara langsung nih di sini. Pertama saya dulu perkenalan, nama saya Amel Wati Rizky, bisa dipanggil Bu Amel, Mbak Amel, Kak Amel, senyamannya teman-teman aja gitu. Mungkin dipersilakan untuk teman-teman mungkin dari Mbaknya. Baik, perkenalkan, saya Siti Hasanah, asalnya dari Kabupaten Malang. Sekarang saya kelas 3 SMA di Kabupaten Malang. Mbak Siti ya berarti ya? Iya, panggilannya Siti. Oke, kalau nama saya Dinda Widya, bisa dipanggil Dinda. Asal saya juga dari Kabupaten Malang. SMA juga Mbak? Iya. Oke. Saya Fitri, bisa dipanggil Rain dari Kabupaten Malang. Oke, panggilannya Rain. Yes. Mbak Rain. SMA juga Mbak? Iya. Oh, satu sekolah kah teman-teman? Beda. Ya, cuma sama-sama Iya. kelas 3. Sama-sama dari Kabupaten Malang. Oh gitu. Berarti teman-teman mau menyiapkan buat masuk universitas ya? Iya, Bener banget. Kalau betul mau masuk universitas mana ini? Kalau aku sih ke UM ya, Negeri Malang. Oh, Ya. Mbak Ren sama Mbak Siti? Aku sih belum ada gambaran ya. Soalnya ya, mungkin aku bakal milih buat bekerja. Oh, bekerja. Kalau aku kemungkinan juga di UM ya, karena mungkin buat jaraknya dari rumah ke kampusnya sendiri juga lumayan dekat. Jadi kalau misalnya jauh-jauh ya, mungkin biayanya, jadi mungkin yang UM aja sih. Oke, berarti kalau Mbak Dinda sama Mbak Siti mau lanjut ke UM ya, Iya. dan kalau Mbak Rin mau kerja. Kalau dari yang mau kuliah nih, kira-kira mau jurusannya tuh jurusan apa? Kalau aku sih kemungkinan ke teknik mesin, kalau nggak gitu teknik otomotif ya. Halo, Mbak Siti gimana? Kalau aku masih ragu-ragu sih mau ambil jurusan apa, tapi kemungkinan mau ke pendidikan bahasa Indonesia dan daerah. Mungkin. Guru ya jadi Mbak. Ya mungkin. Amin. Amin ya Allah. Kalau Mbak Rin nih, kalau mau kerja apa Mbak? Aku sih rencana mau cari kerja di bagian penerbitan gitu ya, karena emang aku suka aja gitu dari SMP kayak gitu. Cuman untuk kemananya masih nggak tahu sih. Nanti kita cari-cari ke depan gimana. Berarti kayak bidang-bidang jurnalistik gitu tuh. Bener banget. Oke. Dari teman-teman backgroundnya ini berbeda-beda ya. Tapi sebelumnya saya mau tanya, teman-teman pernah melakukan konseling nggak sebelumnya? Enggak. Belum pernah sih. Belum pernah. Berarti pertama kali ya? Iya. Iya. Oh iya, gimana ya rasanya mau konseling hari ini? Dredeg sih. Oh, kenapa sih? Kepo. Halo Mbak ya? Sama sih kepo. Oh, kepo. Iya. Kepo kayak gimana sih konseling tuh? Iya, betul. Oke. Jadi di sini kita mau melakukan sesi konseling di mana saya tuh sebagai konselor yang akan membantu teman-teman buat memfasilitasi kira-kira permasalahan apa sih yang lagi dihadapi sama teman-teman, terus gimana caranya supaya kita bisa mendiskusikan terus ngasih solusi bareng-bareng gitu. Terus teman-teman sebagai konselor yang akan menceritakan permasalahannya di sini. Nah, di sini ada dua asas nih yang penting. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi di sesi konseling ini informasi yang dilontarkan, yang dikeluarkan itu cukup kita keep di forum ini aja, nggak perlu sampai disebarluaskan ke luar. Terus juga supaya supaya ya saling aman dan nyaman gitu. Terus juga asas kesukarelaan, teman-teman di sini sukarelakan untuk datang di sini. Iya, sukarela. Ya, terus juga di sini saya juga izin untuk mencatat informasi yang dikasih teman-teman ya, untuk catatan pribadi saya yang tentunya ini bersifat asas kerahasiaan juga. Terus di konseling ini juga ada yang namanya time limit. Nah, kira-kira teman-teman setelah ini ada kegiatan nggak habis sesi konseling ini? Kayaknya sih mau belajar ya kalau gitu. Iya, belajar ya. Betul. Oke, karena waktunya juga cukup terbatas ya teman-teman. Kalau misalnya saya menyarankan melakukannya selama 20-25 menit gimana?
Gak apa-apa sih. Gak apa-apa, Boleh aman. Oke. Tidak mungkin. Kalau begitu kita akan melaksanakannya selama 20 sampai 20 menit ke depan. Iya. Oke, kalau gitu mungkin bisa nih teman-teman cerita secara garis besarnya dulu permasalahan yang lagi dialami. Mungkin dari Mbak Siti dulu. Kalau dari saya dulu sih waktu awal-awal masuk sekolah SMA pernah sih ada beberapa temen yang kayak apa ya, punya panggilan khusus gitu ke saya atau teman-teman yang lain. Saya nggak tahu sih itu termasuk bullying atau enggak, tapi kadang kan orang yang menerima itu kurang nyaman ya. Jadi salah satu teman saya itu cowok, biasanya kalau manggil misalkan anak perempuan gitu tuh dengan sebutan pakai nama orang tuanya karena udah tahu nama orang tuanya. Kadang itu kita sedikit tersinggung, kenapa kok manggil kita itu dengan nama orang tua, kenapa kok nggak dengan nama kita sendiri gitu loh, kayak bawa-bawa orang tua. Nah itu gimana ya, kayak kesannya kurang sopan. Terus ya itu mungkin jadi permasalahan, mungkin setelah kayak gitu nanti kita itu bisa musuh-musuhan gitu loh, kayak apa ya, satu gitu loh, cuma gara-gara manggil dengan sebutan orang tua. Kalau itu sih yang aku pernah alami. Oke, berarti yang dialami merasa dibully Mbak ya? Iya, Karena dipanggil dengan nama orang tua. Ya. Kalau selanjutnya dari Mbak Dina. Jadi kalau untuk permasalahan yang pernah saya hadapi itu sebenarnya saya punya teman ya, jadi mereka itu sekelas kan, pacaran, tapi karena ada suatu hal akhirnya yang laki-laki ini tuh ketahuan selingkuh gitu kan sama temen kelas sebelahnya gitu kan. Nah karena mereka ini sebelumnya kan sekelas pacaran, akhirnya waktu putus itu kayak suasana kelas kan jadi kurang nyaman gitu kan, apalagi kalau kita sekelompok misalnya. Nah sama orang dua ini itu yang pacaran ini tadi, nah itu kayak nggak nyaman, akhirnya banyak konflik lah, yang ini nggak setuju sama ini, yang ceweknya nggak setuju sama yang lakinya. Jadi kan kayak kalau sekelompok tuh di tengah-tengah konflik mereka itu kan kita juga apa ya, kayak pusing sendiri gitu kan, jengkel gitu lama-lama. Oke, berarti ya, awalnya masalah personal tapi jadi sosial ya, semua ngerasain gitu. Tuh. Ya, kalau dari Mbak Ain? Nah, kalau di masalahku ini, aku nggak tahu ya ini bisa dibilang dia toksik atau enggak, tapi aku punya salah satu temen, dia itu sering minta tolong sama kita. Jadi intinya kita itu berempat temenan. Nah ketika dia ada masalah, butuh curhat atau butuh sesuatu, itu kita pasti saling tolong-nolong gitu loh. Nah tapi bedanya si anak ini tuh ketika dia butuh, itu dia selalu kayak nyepam telepon, nyepam chat. Terus kalau misal tempatnya lagi deket tuh dia bisa aja tiba-tiba nyamperin, terus ngancem dan sebagainya. Kalau misal kita tuh slow respon atau bahkan nggak mengindahkan apa yang dia mau gitu. Terus kalau aku sih mungkin masih bisa ya kayak aku cuekin dan sebagainya, tapi yang buat aku kesel tuh temenku yang dimintain tolong sama si dia ini, dia tuh diem aja kayak ketika dia diancem langsung nurut, ketika dia didatengin entah itu posisinya dia lagi ngerjain tugas atau gimana atau lagi kumpul keluarga, tapi dia tuh tetap ngeiyain aja, padahal sebenarnya kan bisa ditolak aja kan gitu. Berarti ya, temennya itu suka memanfaatkan orang lain gitu. Benar. Oke. Jadi cerita teman-teman yang topiknya tentang pertemanan ya berarti ya, cuma masalahnya berbeda. Kira-kira yang di sini kita akan melakukan sesi konseling memfokuskan kepada satu permasalahan dulu yang sekiranya tuh kayak urgent gitu, yang harus diselesaikan dengan cepat. Nah, menurut teman-teman nih, permasalahannya urgent dan harus diselesaikan sekarang tuh permasalahan siapa kira-kira? Kalau menurutku sih mungkin permasalahannya lain ya, karena kalau dilihat gimana itu masalah apa sih, sungkan gitu itu kan bahasanya. Nah itu kayak udah umum banget sih, itu sering terjadi. Akhirnya kita susah nolak permintaan orang, itu mungkin perlu diperdalam lagi sih. Iya, kalau aku juga setuju sih. Karena relate ya.
Ya. Kalau begitu Mbak Rin apakah bersedia Mbak buat cerita Boleh. Boleh. Oke, kalau gitu boleh nih Mbak Rin buat menceritakan lebih mendetail lagi tentang permasalahannya tadi. Oke, jadi pada awalnya itu kita tuh cuman berteman 3 orang aja karena emang anak ini tuh pindahan dari asrama lain, bukan dari asrama aku dari awal gitu. Nah, salahnya kita juga, kita tuh ketika dia masuk ke asrama kita tuh nggak nggak cari tahu kayak dia orangnya kayak gimana sih atau gimana biasanya kan kalau orang tuh ada orang baru kan selalu kayak tanya-tanya ke temennya kan cari kayak informasi. kamu kenal nggak sama anak ini kayak gitu kan, pasti ada sedikit gosip-gosipnya lah. Nah itu parahnya kita nggak ngelakuin itu, jadi kita benar-benar kayak ya udahlah, niat kita emang cuma mau berteman aja gitu. Nah parahnya di budayanya lingkungan kita itu ketika ada orang baru itu dia cenderung dikucilkan gitu, entah dia backgroundnya emang anak pembuat pener atau enggak, tapi emang udah terlanjur membudaya lah ya di situ. Jadi nggak banyak yang mau berteman sama dia. Nah ketika kita awal-awal berteman tuh masih fan-fan aja tuh dianya, tapi makin lama itu kayak dibiarin tuh kayak bahasanya makin melunjak gitu loh, kayak ketika kita tolong terus tambah lagi nih minta tolong ini, kayak misal nih aku nitip beli jajan dong, misal beli jajan, dia udah ngasih uangnya, terus tiba-tiba udah kita beliin, tiba-tiba dia kontak lagi, mau juga dong nasi, tapi tanpa dia tanya kayak kita bawa uang lebih atau enggak, padahal uangnya dia tuh udah ngepas sama yang sebelumnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kayak misal curhat deh, kalau ketika dia butuh teman curhat, dia tuh nggak lihat dulu posisinya si temennya ini lagi belajar, kayak lagi ngafalin sesuatu, kayak lagi ngobrol sama orang lain, kayak itu dia nggak peduli, lebih benar banget, nggak peduli sama itu. Jadi prinsipnya dia, kamu temanku, kamu harus sama aku, gitu. Parahnya dia tuh kayak gitu. Berarti dari permasalahannya Mbak Rin ini, Mbak Rin mendapatkan teman baru ya Mbak ya? Iya. Itu berarti pondok Mbak atau bagaimana di asrama itu? Sekolah berasrama aja sih sebenarnya, bukan Oh. pondok banget. Berarti itu konfliknya di lingkungan asrama tadi ya? Iya. Oke, yang ternyata temannya ini udah dibaikin, yang lihatnya juga baik, ternyata ada yang sedikit melunjak gitu. Iya, ada sikapnya. maksud tertentu gitu. Oke, betul. Nah dari teman-teman nih gimana nih tanggapannya atau ada pertanyaan buat Mbak Arin? Kamu dulu mungkin. Aku. Kalau dari aku mau tanya sih, apakah si anaknya ini kan baru ya? Maksudnya itu apakah permasalahannya sudah dari awal ketika dia masuk di asrama atau Ini sekarang. udah dari bawaan dia gitu loh, maksudnya gimana ya, kan biasanya itu Paham. bawaan kan, Iya. terus keterusan sampai Sampai sekarang. SMA Iya. ini, itu tuh apakah mungkin kayak gitu kan, biasanya kan setelah kalian mengalami itu kan pasti kalian akan cari informasi ke yang temennya dia yang lama mungkin, Iya. itu kemungkinan kayak gitu kan, maksudnya emang bawaan dia dari lama nggak soal kayak gitu si anak ini. Nah, ternyata setelah kita dapat masalah itu, sebelumnya aku izin jawab ya. Jadi setelah kita dapat masalah itu, kita juga berusaha cari-cari informasi tentang dia di asrama lamanya. Tapi sayangnya kita nggak punya banyak kenalan di asrama itu. Jadi informasinya pun masih simpang siur dan emang banyaknya informasi dari orang-orang yang kita tanyain itu rata-rata bilang kalau emang dia dari awal emang udah nggak punya teman. Jadi mereka pun sebenarnya juga nggak punya temennya ini emang dia introvert atau dia problematik atau gimana, itu bener-bener kita tuh masih ngawang gitu loh. Gitu. Dan sedangkan teman dekatnya dia tuh bukan di asrama itu. Dan Di kita sekolah pun lain? nggak di sekolahnya Oh, dia. sama. Sekolahnya dia kan kita beda sekolah nih. Tapi satu asrama gitu. ya, paham. Nah, sedangkan si temennya ini pun, si temen deketnya itu nggak ada yang tahu karena di asrama lamanya pun dia nggak ada yang deket kan. Gitu.
gitu. Oke. Kalau aku mau nanya ya, nanya. Nah, itu kan biasanya kalau kita mintain tolong gitu satu kali gitu kan masih nggak apa-apa gitu sih. Oh ya, emang kita udah jadi teman dekat gitu kan. Tapi kalau misalnya 2 kali, 3 kali, apalagi kalau sambil maksa terus nyepam terus didatengin, itu kan juga aku lama-lama jengkel kan ya pasti. Itu kalau aku sendiri kan bakal ngejauh sendiri gitu. Kalau mbaknya itu ngapain ya kira-kira? Kalau aku pribadi tuh, kalau emang dia minta tolongnya dalam hal masih wajar kayak misal hal yang bisa ku turutin, terus selagi dia juga nggak yang gimana kayak yang ku ceritain tadi, itu aku masih fan-fan aja sama dia, kayak oke lah aku tolong. Tapi kalau ke orang lain tuh beda gitu loh perlakuannya sama aku. Jadi kayak ada satu orang temanku, ini tuh emang orangnya tuh nggak enakan banget. Jadi kayak disuruh ini iya, disuruh itu iya, disuruh ini iya. Dan isu-isunya sih ternyata si anak ini tuh punya utang nih, si yang nggak enakan ini. Tapi aku nggak tahu ya beneran punya utang atau enggak. Ya. Oke. Lalu ada yang dengar lagi? Itu misalnya kan tadi yang temen nggak enakan itu kan punya utang gitu. Nah, kita Bukan. Ya, utang. Kan disuruh-suruh nih sama yang si anak yang bisa dibilang toksik ini tadi. Nah, kan disuruh-suruh kayak beli ini nih, beli ini tuh, minta tolong kayak misal laundry dan sebagainya. Nah, itu tuh kadang tuh kita tuh udah biasa, oh pakai uangku dulu gitu. Nah, biasanya tuh kalau teman-teman yang lain kan kalau emang udah selesai minta tolong, Ya, dia datang diganti. Nah, dia tuh nggak kayak gitu. Biasanya tuh kayak nanti ya sekalian kalau misal minta tolong aja dia yang dirapel. Iya, yang si toksik nih yang utang sama yang nggak enakan itu tadi. Walah, jadi kayak dia apa ya, morotin gitu nggak sih? Nah, kesannya tuh kayak gitu kan. Tapi alibinya dengan minta tolong. Iya. Kira-kira dia itu nyadarin nggak sih sifatnya? Maksudnya kan harusnya ketika ngelakuin kayak gitu harusnya dia sadar diri nggak sih? Kan cuma, maksudnya ya bukan teman itu cuma, tapi kan ibaratnya meskipun kita itu teman, kita itu bukan keluarga, tapi itu orang lain gitu loh. Harusnya kan dia nyadarin. Kira-kira dia kayak sadar nggak dengan kelakuan dia itu? Kayaknya enggak sih, soalnya perilaku kayak gini tuh enggak cuma ke satu orang aja, tapi beberapa orang yang sekiranya bisa sampai ke adik-adik kelas juga. Adik-adik kelas kan juga ada yang nggak enakan juga kan. Jadi targetnya dia tuh lebih sering ke antara si anak nggak enakan tadi, kalau nggak gitu sama ke bawah-bawahan kayak adik kelas atau bahkan anak-anak SMP itu diminta tolongin sama dia. Jadi memanfaatkan senioritasnya gitu. Iya. Si orang tuanya tahu nggak problematiknya si anak ini? Biasanya kan kalau anak problematik, ya apa ya, di sekolah kelihatan problematik, tapi nanti di rumah dia nggak memperlihatkan problematiknya. Terus apa ya, berlagak. Kadang kan kalau orang tuanya, kalau anaknya problematik, ada yang peduli, ada yang nggak peduli. Nah, kira-kira orang tuanya tahu nggak permasalahan si anak ini? Biasanya kan tadi katanya kalian berempat bertemannya. Biasanya ya, itu kan pasti diajak ke rumah temennya ini, karena kan ibaratnya ini circle gitulah. Iya. Biasanya Kan kalau udah deket kan diajak ke rumah temennya, kan dikenalin ke orang tuanya. Itu kayak, menurut penilaianmu tentang orang tuanya ke anak ini gimana? Menurutku sih orang tuanya nggak begitu tahu ya soal itu, karena emang orang tuanya tuh dua-duanya emang sibuk kerja, dua-duanya kurang memperdulikan anaknya gitu. Iya, kayaknya Asrama itu bisa ya. Tapi salah satunya juga selain itu, dia juga agak kurang akur gitu sama mamanya. Mungkin itu juga bisa jadi faktor juga Iya, kan. penyebabnya ya. Iya. termasuk apa, strict parents, apa ya itu sebutannya? Bukan sih, aku kayak anak yang nggak pernah diurus gitu kan. Iya. Broken home. Broken home. Iya, mirip. Broken home. Ya kayak kurang perhatian gitu ya dia. Iya, kayaknya gitu. Terus tadi kan katanya kan itu berlaku buat anak yang gak enakan sama buat adik kelas kan. Kalau misalnya sama Mbak Ren sendiri gimana Mbak? Misalnya perlakukan Mbak Ren ke dia tuh gimana? Dia tuh pernah hampir melunjak sama aku, tapi
untungnya aku masih berani tolak gitu sih, kayak nggak bisa, bawaanku udah banyak kayak gitu. Kadang kalau misal dia minta tolong beliin ini itu aku bilang aja kayak nggak bisa, bawaanku banyak, atau nggak gitu, nggak bisa, aku nggak bawa uang banyak. Berani nolak aja sih, karena meskipun teman, cuman kan kita nggak tahu kan kedepannya kayak gimana, menurut lu gitu. Jadi prioritas utama ya diri sendiri nggak sih? Iya betul. Kadang Masing-masing egois. Iya. Egois untuk diri sendiri. Iya. Kalau memang. Ya Kalau sih. nggak gitu ya jadi people pleaser kan nanti Mbak. Iya. Kayak teman-temannya itu jadi korban people pleasernya dia. Kayaknya gitu ya. Oke, terus berarti tujuannya Mbak Rin itu bagaimana Mbak? Aku pinginnya tuh setelah ikut konseling ini bisalah bantu dia buat nggak gitu lagi, soalnya merugikan banget gitu loh buat teman-teman yang lainnya, apalagi buat adik-adik kan, karena dia kan si adik-adik kan kayak baru masuk ke jenjang yang baru, tiba-tiba dapet cobaan yang kayak gitu, dapet kakak kelas yang kayak gitu kan Iya, kayak kayak berat enak. banget dan nggak nyaman gitu. Merusak Nggak enak kenyamanan gitu sih. Dan takutnya nanti mereka balas dendam. Nah, takutnya balas dendam ke selanjutnya Iya. kan itu bukan budaya yang bagus kan. Oke. Jadinya itu dicontoh. Iya, ini contoh yang Malah buruk. diterapkan ya sih benar. Iya. Jadi budaya nanti. Terus kalau dari teman-teman nih pernah nggak kayak ngalamin hal serupa atau gimana tanggapannya buat Mbak Rin? Kalau rasa nggak enakan kayak gitu pernah sih mengalami, karena kan mungkin biasanya anggapannya semua orang itu baik ya. Jadi kalau misalkan kita di posisi Ren kayak gitu, ya mungkin ya kita harus egois, karena gak mungkin kita harus ngikutin kemauan orang lain, sedangkan kemauan kita aja belum tentu diikutin sama orang lain kan. Jadi mungkin ya egois itu perlu, tapi ya kita harus tahu batasan gitu sih. Iya sih benar. Kalau dari aku sendiri sih, kalau aku orangnya itu ya emang belak-belakan aja ya, aku berani nolak gitulah pokoknya buat ke dia, biar nggak apa-apa kayak dipaksa Dimanfaatin terus, nggak sih? biar nggak dimanfaatin terus. Jadinya kalau aku sendiri sih ya berani nolak aja gitu. Oke sih. Terus kalau dari Mbak Rin sendiri kira-kira apa nih yang mau dilakukan buat si anak ini biar bisa berubah gitu? Kita tuh sebenarnya cuman perlu ngobrol aja, cuman kan arah ngobrolnya yang kayak gimana biar dia berubah kan kita nggak tahu ya, karena ilmu yang kita dapat juga belum sedalam itu, apalagi tentang temen ini bukan perkara mudah kan. Makanya aku ikut konseling ini biar kayak gimana sih caranya nyikapin anak kayak gitu. Terus yang kedua, gimana caranya kalau misal kita udah dapet permasalahan kayak gitu, cara apa ya, memahami dia biar kita bisa tahu sudut pandangnya dia kok bisa gitu tuh gimana sih. Terus yang ketiga, gimana caranya biar dia bisa berubah, karena emang itu kebiasaan yang benar-benar harus dihilangin sih kalau kataku. Iya sih benar sih. Kalau dari Mbak Rin sendiri pernah nggak kayak apa ya? Ya orang itu kan nggak bisa kayak kalau misalnya disuruh berubah secara langsung, kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gini, kan nggak bisa ya, harus secara bertahap gitu. Saya kayak dari pendekatan dulu, diomongin baik-baik, terus habis itu dilakuin kayak misalnya apa ya, kamu tuh jangan gini, kamu kalau misalnya dibalikin ke orang, kamu digituin tuh gimana, pernah nggak Mbak? Kalau aku sih mungkin jarang sih ngobrol sama dia, karena kayak dia tuh sejak aku berani nolak sama dia tuh kayak kurang mau ngajak ngobrol aku, karena mungkin dia merasa kayak anak ini nggak suka sama aku, anak ini nggak bisa aku perdaya gitu ya mungkin. Jadi emang komunikasinya sama aku agak minim sih. Ya, terus Mbak Rin pernah nggak ngomong kayak ya perilaku Mbak Rin yang seperti ini tuh harus diterapkan sama temannya Mbak Rin yang people pleaser itu juga? Ya perilaku yang selama ini ku terapin juga biar dia sadar sebenarnya, cuman kok nggak sadar gitu ya. Gitu ya. Karena butuh waktu ya Nah, sih. mungkin waktunya harus lebih lama kali ya. Jadi kayak dibiasakan Dulu, kan lama-lama dia itu nyadarin. Iya. Kan kalau orang kan yang ngelakuin kan cuma Ren kan, kayak berani nolak. Iya. Teman-temannya yang nggak berani nolak ini harusnya
kayak Kerja punya sama. inisiatif Iya, ya. Jadi iya, kan inisiatif. kalau dia banyak ditolak sama orang-orang, harusnya tuh dia tuh mulai nyadari, Mulai oh sadar orang ini nggak mulai sih? menghindari aku. Nah, mungkin dia bisa ngerubah pola pikirnya atau pola perilakunya sehingga dia nggak ngelakuin kayak gitu ke teman-temannya, nggak merugikan gitu sih mungkin. Bisa juga kan biasanya anak yang people pleaser ini kadang juga apa ya istilahnya kayak kurang peka gitu nggak sih? Nah kalau dia dimanfaatkan itu aja nggak peka kan? Iya. Mungkin kita sebagai kan juga teman dekat kan, apalagi yang people pleaser ini tadi. Nah itu mungkin bisa kamu jangan selalu nurutin dia dong, kamu terima paling kayak langsung dijelek gitu aja sih, itu bisa kok. kebiasaan. boleh. Jadi kayak di mirroring gitu ya. Kayak disadarkan secara langsung aja gitu. Gimana nih Mbak Rin, setelah dapat saran dari teman-teman? Mungkin bisa dicoba ya, apalagi aku juga gak pernah kepikiran kalau ngomongin langsung ke yang people pleaser-nya itu sih, kayak misal kamu bisa lo nolak, kamu bisa lo gini, aku nggak pernah nyoba itu sih. Terus juga emang dari kita tuh emang kurang komunikasi satu sama lain, jadi kalau misal skenario yang udah diomongin sama Siti itu ada benernya juga gitu, jadi mungkin dua cara itu bisa jadi solusi yang baik sih buat kedepannya. Oke, berarti udah tahu ya Mbak apa yang mau dilakuin, dari yang nyadarin kayak membalikkan perilaku dia, terus juga memberitahu temannya yang people pleaser supaya jangan diturutin terus kemauan dia gitu, secara bertahap kan nanti bisa berubah gitu. Ya mungkin sih. Ya mungkin nggak Ya kalau keseluruhan. kalau misalnya si orang yang toksik ini tadi dia sadar gitu mungkin bisa berubah, tapi kalau nggak sadar ya bisa dijauhin mungkin atau Kayaknya gitu ya, biar kapok ya. apa kayak ya buat kenyamanan diri sendiri kan yang penting dijauhin. Tapi kalau misalnya dia kayak kalau orang yang rasa bersalah itu dateng gitu nggak sih, kayak kenapa kalian kok jauhin gitu, baru mungkin kalian bisa apa ya jangan ngomong kamu tuh selama ini kayak gini nggak ngenakin orang, jadinya mungkin akhirnya dia bisa sadar gitu sih. Betul. Dari sini gimana nih perasaan teman-teman setelah sharing terus juga ngasih solusi, terus juga kebetulan relate ya permasalahannya. Gimana nih perasaannya? Lega sih, kayak dapat pencerahan aja kita. Kalau aku lebih memperluas pemikiran aku sih, jadi nggak melulu kayak misalkan di posisi kayak gitu cuma diturutin terus sungkan terus apa. Jadi kalau ada diskusi kayak gini lebih memperluas pemikiran supaya solusinya tuh nggak cuma gitu-gitu aja. Iya. Aku juga hampir mikir kayak Siti sih, soalnya apa ya kan jadi kita itu bisa kayak berbagi sudut pandang lah. Nah kalau Mbak Ren kan temennya langsung yang ngalamin, sedangkan kita itu kan hanya sebagai pengamat, jadi kayak pikirannya lebih kayak netral aja gitu, soalnya nggak ngalamin banget gitu. Jadi berbagi sudut pandang sih menurutku. Menarik. Oke, terima kasih banget nih buat apresiasinya teman-teman yang aktif banget ya. Terima kasih. Terima kasih juga udah mau sharing di sini, terus mau cerita. Untuk Mbak Rin sendiri juga terima kasih ya sudah berbagi ceritanya di sini, dan juga semoga dapat diimplementasikan ke temennya itu. Semangat, semoga berhasil. Oke, karena saya izin meringkas dulu ya. Jadi permasalahan Mbak Rin ini dapat temen yang suka memanfaatkan orang lain, terus kebetulan juga dia suka memanfaatkan temannya Mbak Ren yang jadinya people pleaser itu, terus juga memanfaatkan adik-adik kelas, terus juga tujuannya untuk supaya menyadarkan biar nggak gini terus, ini kalau gini terus nanti terus membudidaya untuk generasi selanjutnya kan. Terus juga akhirnya ketemu secara bertahap ya Mbak ya untuk melakukannya, dari kayak mirroring, terus juga menyadarkan dia supaya kamu tuh jangan gini gitu kan. Bener. Oke, kalau gitu saya terima kasih sekali lagi, dan mungkin karena keterbatasan waktu yang udah kita sepakati tadi, kita bisa akhiri ya untuk sesi konseling ini. Mungkin untuk kedepannya kita bisa untuk entah itu dilanjutkan untuk Mbak Rin sendiri atau ke teman-teman yang lain gitu. Siap. Oke, terima kasih dan selamat
melakukan aktivitas kembali saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.